Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan membaca dan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala tentang dahsyatnya di mahsyar itu, ya. Pada saat terjadi hari kebangkitan. Anda bisa lihat dalam surah Al-Hajj, ya. Ayat 1 dan ayat 2-nya. Surah Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Dahsyat. Ayat pertama Allah ingatkan, artinya setiap orang baca surah Al-Hajj maka akan langsung diingatkan dengan potongan ini tentang dahsyatnya hari kiamat. Dahsyatnya hari kebangkitan. Karena sekarang kita tidak melihat apapun dari hasil perbuatan kita. Apakah amal baik atau amal buruk. Tapi di hari kiamat nanti semuanya akan nampak. Allah akan lihatkan di depan mata kita semua hasil dari perbuatan kita. Kalau baik kita akan gembira. Ya, kita akan gembira, kita akan senang, kita akan merasa puas dan akan mendapatkan balasan yang tidak bisa dinilai oleh penilaian apapun di mata manusia, itu surga. Dan kalau seseorang melakukan perbuatan kejahatan yang apalagi kekafiran, ya kemusyrikan, kemunafikan, dan mereka akan kekal dalam api neraka, ini penyesalan abadi bagi mereka. Karena Allah akan perlihatkan bagi mereka pada saat itu, ya, bagaimana siksanya di mahsyar sendiri dengan tenggelam oleh keringat mereka sendiri, dan juga plus mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan ini dahsyat sekali. Allah sendiri sebagai penciptanya menggambarkan itu. Anda perhatikan terjemahannya, hai manusia. Mau orang beriman atau orang kafir dipanggil oleh Allah SWT. Sebelum kalian menghadapi kematian, bertakwalah kepada Tuhanmu. Maksudnya patuhi dia, beriman kepadanya. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi, yang halal nikmati, yang haram tinggalkan. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat. Qiyam artinya hari kebangkitan. Di mana kita dibangkitkan dari kuburan, lalu kemudian akan diperlihatkan hasil amal-amal kita semuanya, baik atau buruk. Kata Allah SWT, kegoncangan pada hari kiamat itu suatu kejadian yang sangat dahsyat. Dahsyat bagi siapa? Yang dipanggil oleh Allah, manusia di sini. Bagi Allah tentu biasa saja, tapi bagi manusia sangat dahsyat. Allah sudah ingatkan kita. Allah gambarkan di ayat 2-nya. Apa yang sedang terjadi di sana? Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah, maknanya ingat, pelajarilah, karena kan kita belum mengelaluinya. Makna ingat dalam Al-Quran seperti ini adalah pelajarilah. Pada hari itu ketika kamu melihat kegoncangan yang membuat lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Ya, Anda bisa bayangkan kalau seorang wanita sedang menyusui anaknya dan anaknya lagi sangat haus, maka tidak akan pernah ada yang bisa merebut anak tersebut atau bayi tersebut dari ibunya. Walaupun ibunya lemah, dia akan terus membela anaknya walaupun dia harus mati demi anaknya. Allah menggambarkan poin pertama itu. Pada saat itu ibu yang menyusui pun melepaskan anaknya. Dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Ini kan harus ada kegoncangan besar terjadi, baru kemudian terjadi keguguran, ya. Stres yang tinggi, ya, sesuatu yang membuat memang perut bergoncang atau tubuh yang sangat kuat, ya, sehingga hanya keguguran. Ya. Terjadi juga itu. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Sempoyongan semuanya manusia pada saat itu. Karena goncangan jiwa yang sangat luar biasa. Ketakutan mereka kena neraka depan mata mereka. Tapi karena azab Allah sangat keras. Maksudnya di sini neraka yang dinampakkan sangat keras. Ini dikuatkan dengan sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yu'ta bi jahannama yawmal qiyamah wa 'alaiha sab'una alfu zimam. Akan didatangkan pada hari kiamat nanti itu neraka yang ditarik dengan 70.000 rantai. Ma'kulli zimamin sab'una alfu malak yajrunaha. Dan di setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Anda bayangkan dahsyatnya bangunan neraka itu.
Neraka juga bukan bangunan biasa seperti yang kita bayangkan teman-teman sekalian, yang kita bangun, tembok, ya, pintu, tidak bisa berbicara apa-apa dengan kita. Neraka adalah ciptaan Allah SWT yang memiliki leher, memiliki lisan, bisa berbicara, menghardik orang-orang yang masuk ke dalamnya. Kata Nabi SAW akan keluar nanti leher dari dalam neraka, lalu mengatakan, aku dipersiapkan untuk para pembangkang dan orang-orang yang sombong. Dari neraka itu memang tempat siksa. Dalam sebuah hadits Bukhari juga disebutkan kalau neraka sama surga, ya, berdialog satu sama yang lain. Surga mengatakan, kenapa mayoritas yang masuk di dalamku orang-orang miskin, orang yang lemah. Kemudian neraka mengatakan, kenapa yang masuk dalamku antara orang-orang yang pembangkang, orang-orang yang jahat semuanya. Maka Allah SWT menengahi sambil mengatakan kepada neraka, sungguhnya kau adalah siksaku yang aku siapkan untuk menyiksa para pembangkang. Dan Allah berfirman kepada surga mengatakan, engkau adalah nikmatku yang aku balas orang-orang yang patuh. Neraka ini teman-teman nyata depan mata, ya, bisa dirasakan. Maksudnya bukan nyata nampak depan mata, tapi bisa dirasakan, ya, keberadaannya. Banyak hadis yang menjelaskan masalah itu, diantaranya hadis-hadis yang sahih. Tentunya kata Nabi SAW, kalau kalian sedang demam, dinginkanlah. Sesungguhnya demam itu dari luapan panasnya neraka, dinginkanlah dengan air. Juga dalam riwayat yang dihasankan oleh para ulama, dan ini sudah kami bedah, hadisnya panjang lebar, di bedah buku, Anda juga bisa lihat di playlist YouTube. Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. 30 pasal sekian neraka kita bahas, dan 30 pasal sekian juga tentang surga. Secara panjang lebar dan terinci tentunya. Nah, diantaranya ada hadis yang menjelaskan di situ, ya, tentang neraka itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sebagiannya membakar sebagian yang lain karena panasnya gitu. Maka Allah mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali dalam, ya, atau 2 kali. Sekali yang kalian dapatkan, kata Allah SWT, kata Nabi SAW dalam hadis ini, sekali yang kalian dapatkan pada saat panas yang sangat, dan sekali kalian dapatkan pada saat dingin yang sangat. Itu semua luapan api neraka. Semuanya itu menyiksa tentunya. Panas yang luar biasa, di 45 derajat, 50 derajat, dan dingin yang sangat sampai minus kesekian. Semua itu menandakan adanya neraka. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, hadis sahih juga, tidak ada seseorang yang memohon kepada Allah 7 kali dalam sehari surga, kecuali surga akan langsung meresponnya, mengatakan, ya Allah, masukkan ia ke dalamku, karena hamba ini memohon agar dimasukkan ke dalamku. Dan tidak ada seorang hamba yang berlindung kepada Allah dari api neraka sehari 7 kali, kecuali neraka akan mengatakan, ya Allah, selamatkan dia dari aku, karena dia telah berlindung kepadamu dariku. Ya. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah di awal-awal ayatnya, kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Alif lam mim adalah huruf-huruf awal dari Al-Quran. Ya Allah lebih tahu maknanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya kebenaran dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang mengimani yang gaib. Keberadaan Allah, malaikat-malaikat, kejadian hari kiamat, surga dan neraka, ya, kehidupan di alam barzah. Yang pertama disebutkan, Al-Quran jadi petunjuk bagi orang-orang yang seperti ini. Dan mereka mendirikan sholat, dan mereka menginfakkan dari apa yang kami berikan kepada mereka. Jadi ada di sini yang beriman kepada yang gaib. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita mau tidak mau akan dibangkitkan nanti. Banyak sekali dalil yang menyebutkan juga masalah itu. Seperti misalnya hadis Nabi SAW yang sahih, ya ayuhan nas, innakum tuhsyaruna ila Allahi hufatan uratan burla. Wahai sekalian manusia, kalian pasti akan, ya, dibangkitkan menghadap kepada Allah, ya, di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang tubuh dan tidak dikhitan. Dan pada saat itu tentu akan diberikan pakaian setelah itu, ya, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, orang yang pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Dan dalam beberapa hadis yang lain, Allah akan memberikan pakaian orang-orang beriman, pakaian-pakaian yang bercahaya, dan Allah akan memberikan pakaian orang-orang yang kafir, yang membangkang, dengan pakaian-pakaian dari ter yang panas, gitu kan. Sehingga terpisahkanlah dan terbedakan antara orang kafir dan orang beriman.